Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, pada keluarganya, pada kita para pengikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, melanjutkan mengenai sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Dari 16 sifat ya, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan 5 sifat yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita supaya kita bisa menjauhi semua itu. Dan pada podcast kali ini kita lanjutkan ya, dari 16 sifat dan karakter dari Fir'aun itu yang harus kita jadikan pelajaran dan kita jadikan hal yang harus kita jauhi. Yang nomor 6 yang harus kita jauhi adalah, atau sifat dari Fir'aun adalah menjauhkan rakyat dari kebenaran. Fir'aun selalu menjauhkan rakyatnya dari orang yang ingin memerangi kebodohan dan mencerdaskan mereka. Dia selalu menghalang-halangi orang yang ingin mengajak rakyatnya menuju kebaikan, karena rakyat yang cerdas akan menjadi bumerang bagi Fir'aun. Jadi Fir'aun tahu, jadi kalau rakyat makin cerdas maka posisi dia akan makin rentan ya. Tidak boleh ada suara lain selain suara Fir'aun. Semua suara harus dibungkam di hadapannya. Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya 2 orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu atau dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Di dalam kehidupan kita ini juga selalu saja ya, orang-orang yang ingin mencerdaskan selalu dituduh sebagai orang yang akan melenyapkan adat kebiasaan ya. Tentu adat kebiasaan yang buruk yang akan dilenyapkan ya, kita rubah dengan adat kebiasaan yang lebih baik. Fir'aun menuduh para penyeru kebenaran ini sebagai orang yang akan merusak bangsa, sebagai pengacau yang akan melenyapkan adat dan kebudayaan mereka. Di dalam surat Al-Ghafur ayat 26 disebutkan, sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Jadi itulah sifat Fir'aun yang ke-6 yang harus kita ketahui ya, dan supaya kita menjadi hati-hati ya, ketika melihat pemimpin kita apakah juga seperti apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun, yaitu menjauhkan, tidak mau menjauhkan rakyat dari kebenaran. Kemudian yang ke-7 ya, adalah menjaga kekuasaan dengan segala cara. Orang seperti Fir'aun akan menjaga kekuasaannya dengan segala cara. Bahkan dia akan menggunakan kedok agama untuk mengokohkan kerajaannya. Padahal dia orang yang paling anti terhadap agama. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu
atau menimbulkan kerusakan di bumi. Jadi ketika kita melihat begitu banyak penguasa-penguasa yang selalu ingin menjaga kekuasaannya dengan segala cara, ya, bahkan harus dilakukan juga dengan melanggar konstitusi atau membuat konstitusi baru, ya, untuk sekedar hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian sifat Fir'aun yang ke-8 adalah anti reformasi. Fir'aun tidak mau melihat ada reformasi di masyarakat, tidak mau melihat ada perubahan di masyarakat. Dengan segala cara dia lakukan agar jangan sampai ada rakyatnya yang sadar. Dia begitu khawatir jika rakyatnya yang bodoh ini akan mengikuti kebenaran dan menggulingkan penguasa zalim. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami, mengerjakannya menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Quran surat Yunus ayat 78. Jadi bahwa Fir'aun ini adalah anti reformasi, anti perubahan. Mereka takut kekuasaannya akan direbut oleh Musa dan Harun. Jadi yang disebut dua orang tadi adalah Musa dan Harun. Kemudian sifat yang ke-9 dari 16 sifat Fir'aun adalah reformis, harus disiksa. Seorang yang datang ingin membawa perubahan, mencerdaskan masyarakat, dan mengajak mereka menuju kebaikan harus disiksa sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. Quran surat Asy-Syura ayat 49. Kali ini dia tidak hanya melarang dengan perkataan, dia juga mulai menggunakan kekerasan dan siksaan. Jadi memang harus waspada, ya, dengan perilaku Fir'aun ini, ya. Kalau sekarang mungkin belum begitu kentara soal siksaan ini, maka kekuatannya makin besar. Dia akan menggunakan juga hal yang berbau siksaan, tidak hanya sekedar perkataan. Kemudian sifat yang ke-10, ya, dari 16 sifat yang dimiliki Fir'aun adalah memperbudak manusia. Fir'aun menganggap selain dirinya adalah budak. Dia merampas kebebasan rakyatnya. Semua harus diam, tidak boleh ada yang menuntut, bahkan hanya sekedar untuk memberi saran. Semua adalah budak yang tidak memiliki hak, bahkan atas diri mereka sendiri. Semua ada di tangan Fir'aun. Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghabbakan diri kepada kita. Al-Mu'minun ayat 47. Dan yang ke-11, ya, dari sifat 16 sifat Fir'aun adalah melakukan kerusakan di bumi Allah. Menciptakan kerusakan di bumi Allah tidak bisa dilakukan sendirian. Setidaknya harus ada 3 penopang yang membuat kekuasaan zalim ini masih terus berjalan. Kebejatan ini harus memiliki pemimpin,
Pemimpin zalim ini telah digambarkan secara utuh oleh Fir'aun. Namun pemimpin ini harus ditopang oleh orang ahli yang menghabiskan hidupnya untuk menjilat kepada penguasa. Dan posisi ini ditempati oleh Haman, ya, menteri istimewa dari Fir'aun. Tak cukup itu, kekuasaan harus ditopang oleh dana yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Dengan hartanya dia mendekat kepada raja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari memeras rakyat jelata. Dan posisi ini dijalankan oleh seorang konglomerat bernama Qarun. Satu sama lain saling menopang. Setiap perusahaan di suatu tempat pasti ada 3 tipe orang ini yang saling bekerja sama. Di dalam surat Al-Ghafur, ya, ayat 24, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Terkadang seorang yang memiliki harta lebih berbahaya dari 2 tipe lainnya, karena dia yang menata semua strategi. Yang berharta yang berkuasa, karenanya dalam ayat lain Allah dahulukan Qarun dan Fir'aun dari Fir'aun dan Haman, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, ya. Karena mereka bisa menjadi perusak, durjana dan keji, karena mereka melihara sifat-sifat sebelumnya, dan masyarakat juga telah dibodohi. Akhirnya mereka dapat berlaku sewenang-wenang, ya. Jadi itulah, ya, tambahan tentang 16 sifat Fir'aun yang harus kita ketahui, ya. Yang nomor 6 adalah menjauhkan rakyat dari kebenaran. Nomor 7, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Anti reformasi, reformis harus disiksa, yang memperbudak manusia dan melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian, ya, 6 sifat dari, atau tepatnya 11 sifat, ya, dari 16 sifat Fir'aun yang harus kita ketahui. Semoga kita semua terjaga dari pemimpin-pemimpin yang berkarakter seperti Fir'aun. Podcast selanjutnya akan kita tuntaskan, ya, untuk poin yang ke-12, 13, 14, 15, dan 16. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.